Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Lupitayani dengan nomor NIM 2002102050703. Pengertian pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, menurut Deutsch, pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil siswa yang bekerja sama untuk memaksimalkan hasil belajar mereka. Kemudian, menurut Google, pembelajaran kolaboratif sebagai pembelajaran yang menempatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam bekerja sama dalam suatu kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan akademik. Kemudian menurut Wisserman, dalam pembelajaran kolaboratif, setiap anggota kelompok dapat saling belajar dari sesamanya, bahkan guru dapat belajar dari siswanya. Menurut Panitz, pembelajaran kolaboratif merupakan metode pembelajaran yang menempatkan kerjasama sebagai kunci keberhasilan dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pendapat Ali Mahmudi, seiring adanya kesadaran banyak orang bahwa sebuah keberhasilan mempersyaratkan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Di dunia internasional, berbagai negara saling bekerja sama untuk menggapai kemajuan. Berbagai institusi pendidikan juga menjalin kerjasama dengan industri-industri pengguna lulusan guna memastikan lulusannya dapat lebih siap menghadapi persaingan kerja. Di masyarakat, kerjasama juga penting dilakukan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih nyaman dan harmonis. Teori pembelajaran kolaboratif. Ada 3 teori pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, teori kognitif. Yang kedua, teori konstruktivisme sosial. Yang ketiga, teori motivasi. Yang pertama, teori kognitif. Teori ini berkaitan dengan terjadinya pertukaran konsep antar anggota kelompok pada pembelajaran kolaboratif, sehingga dalam suatu kelompok akan terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan dari setiap anggota ke anggota yang lain. Yang kedua, teori konstruktivisme sosial. Teori ini merupakan interaksi sosial antar anggota yang akan membantu perkembangan individu dan meningkatkan sikap saling menghormati pendapat semua anggota dan semua kelompok. Yang ketiga, teori motivasi. Teori ini diaplikasikan dalam struktur pembelajaran kolaboratif, karena pembelajaran tersebut akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar, menambah keberanian anggota untuk memberi pendapat dan menciptakan situasi yang memerlukan pada seluruh anggota dalam kelompok. Pembelajaran kolaboratif menuntut adanya perubahan proses pembelajaran yang semula hanya sekedar penyampaian informasi, menjadi konstruksi pengetahuan oleh individu melalui belajar kelompok. Dalam pembelajaran kolaboratif tidak ada perbedaan tugas untuk masing-masing individu, melainkan hanya membedakan kemampuan satu individu dengan kemampuan individu yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran kolaboratif, siswa dalam satu kelompok terjadi adanya kerjasama dan interaksi pertukaran informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiatan Dinda Daramita dengan NIM 5137 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prosedur pembelajaran kolaboratif. Prosedur pembelajaran kolaboratif salah satu cara yang relevan bagi peserta didik untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks adalah dengan menghadapi dan menjalani tantangan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan pembelajaran dalam kelompok. Dalam pembelajaran kolaboratif sangat diperlukan sifat-sifat kerjasama, menghargai pendapat orang lain, pengendalian diri, sabar, dan kecerdasan emosi yang mumpuni dari peserta didik. Karena dengan semua sifat tersebut, peserta didik diharapkan bisa mendapatkan pemecahan masalah seperti yang diharapkan. Bekerja sama dalam kelompok, terbiasa bekerja sama dengan orang-orang berbeda dan menghargai keanekaragaman sebagai salah satu syarat untuk sukses di era globalisasi seperti sekarang ini. Penelitian juga menunjukkan
bahwa terdapat kesepahaman umum di kalangan pembelajar jika collaborative learning memberikan manfaat yang besar bagi kelompok yang beragam. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama yaitu kelebihan pembelajaran kolaboratif, siswa dapat bermusyawarah. Nah, jika dijadikan beberapa kelompok, maka mereka akan berusaha untuk mencari pemecahan dari masalah tersebut dengan cara berdiskusi. Yang kedua, siswa belajar menghargai pendapat orang lain. Pasti terdapat berbagai perbedaan pendapat setiap anak. Jadi mereka berusaha untuk menghargai pendapat tersebut dan mengambil kesimpulan. Yang ketiga, dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional. Mereka akan berpikir bisa jadi keluar dari konteks, tapi mereka berpikir secara kritis. Yang keempat yaitu menumpu rasa kerjasama. Nah, dalam kelompok pasti terjadi kerjasama antar kelompok agar mereka dapat mencari solusi dari masalah tersebut. Yang kelima, adanya persaingan yang sehat. Mereka akan berusaha mengeluarkan pendapat mereka yang terbaik sehingga mereka bersaing dengan sehat. Yang B, kelemahan pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, pendapat serta pertanyaan siswa dapat menyimpang dari pokok permasalahan. Dalam artian membuang waktu. Banyak sekali pendapat mereka yang keluar dari konteks, tapi itu dapat dihargai karena mereka bisa berpikir dengan kritis. Yang kedua, adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri, atau sebaliknya, yang lemah merasa rendah diri dan selalu tergantung dengan orang lain. Pasti dalam setiap kelompok ada anak yang pintar atau ada anak yang kurang pintar. Nah, di sana yang pintar akan semakin menonjolkan diri. Nah, yang kurang pintar, maka mereka akan merasa rendah diri dan mereka akan berdiam diri menunggu keputusan kelompok. Yang ketiga, kebulatan atau kesimpulan bahan kadang sukar dicapai. Nah, karena dalam kelompok itu ada anak yang kurang pintar dan ada anak yang cukup pintar, maka keputusan biasanya diambil dari pendapat anak yang pintar. Nah, di sana kadang anak yang kurang pintar kurang setuju dengan keputusan, tapi mereka tidak bisa berpendapat apa-apa. Sekian dari saya. Implementasi kolaboratif. Dalam mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif menurut Driver dan Leach tahun 1993 serta Conner 1990, Waras 1997, harus tercipta tik lingkungan kelas yang berspektif konstruktivis antara lain sebagai berikut. 1. Siswa tidak dipandang secara pasif, tetapi aktif untuk belajar mereka sendiri. Mereka membawa konsepsi mereka ke dalam situasi belajar. Yang kedua, belajar mengutamakan proses aktif siswa, mengkonstruksi makna, dan acapkali dengan melalui negosiasi interpersonal. Yang ketiga, pengetahuan tidak bersifat out there, tetapi terkonstruk secara personal dan secara sosial. Yang keempat, guru juga membawa konsepsi mereka ke dalam situasi belajar, tidak hanya dalam hal pengetahuan mereka, tetapi juga pandangan mereka terhadap belajar dan mengajar yang dapat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Yang kelima, pengajaran bukan menstramisi pengetahuan, tetapi mencakup organisasi di situasi di dalam kelas dan desain tugas yang memudahkan siswa menemukan makna. Dan yang keenam, kurikulum bukan sesuatu yang perlu dipelajari, tetapi program-program tugas belajar, bahan-bahan, sumber-sumber lain, dan wacana dari mana mereka mengkonstruk pengetahuan mereka. Janses 1974 berpendapat bahwa terdapat 5 unsur dasar agar dalam suatu kelompok terjadi pembelajaran kolaboratif, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif. Dalam pembelajaran ini, setiap siswa harus merasa bahwa ia bergantung secara positif
dan terikat dengan antar sesama anggota kelompok dan bertanggung jawab. Contohnya menguasai bahan pembelajaran. Dan yang kedua, memastikan bahwa semua anggota kelompoknya pun menguasai materinya. Jadi, mereka tidak akan sukses bila siswa lain juga tidak sukses. Yang kedua, interaksi langsung antar siswa. Hasil belajar yang terbaik dapat diperoleh dengan adanya komunikasi verbal antar siswa yang didukung oleh siswa yang saling ketergantungan tadi. Siswa harus saling berhadapan dan saling membantu dengan pencapaian tujuan belajar. Yang ketiga, pertanggungjawaban individu. Agar dalam suatu kelompok siswa dapat menyumbang, mendukung, dan membantu satu sama lain, setiap siswa dituntut harus menguasai materi yang dijadikan pokok bahasan. Dengan demikian, setiap kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari pokok bahasan dan bertanggung jawab pula terhadap hasil belajar kelompok. Yang keempat, keterampilan berkolaborasi. Keterampilan sosial siswa sangat penting dalam pembelajaran. Siswa dituntut mempunyai keterampilan berkolaborasi sehingga dalam kelompok tercipta interaksi yang dinamis untuk saling belajar dan membelajarkan sebagian dari proses belajar kolaboratif. Yang kelima, keefektifan proses kelompok. Siswa memproses keefektifan kelompok belajarnya dengan cara menjelaskan tindakan mana yang dapat menyumbang belajar dan mana yang tidak serta membuat keputusan tindakan yang dapat dilanjut atau yang perlu diubah. Demikianlah dalam pembelajaran kolaboratif diciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terlaksananya interaksi yang memadukan setiap kemauan dan kemampuan belajar siswa. Lingkungan yang dibentuk berupa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 siswa pada setiap kelas dengan anggota-anggota kelompok yang sedapat mungkin tidak bersifat homogen. Artinya, anggota-anggota suatu kelompok diupayakan terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Yang siswa yang relatif aktif dan yang kurang aktif. Siswa yang relatif pintar dan yang kurang pintar. Dengan komposisi sedemikian itu, dapat diharapkan terlaksananya peran tutor beserta antar teman dalam setiap kelompok. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.